Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala qala," sesungguhnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliya," barang siapa memusuhi wali bagiku. Siapa memusuhi kekasih Allah, siapa memusuhi orang yang dicintai Allah. Walaupun wali itu kada melawani, orang yang dicintai Allah itu kada melawani, tapi Allah nang bertindak. Allah nang melawanakan si wali tadi. Ujar Allah, siapa memusuhi bagiku wali, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku umumkan akan dia dengan perang. Orang yang memusuhi wali Allah itu orang yang berperang dengan Allah. Orang yang berperang dengan Allah pasti kalah. Pasti kalah. Jadi hati-hati kita memusuhi orang itu. Kalau orang itu wali Allah, bila kita memusuhi orang itu, baik memusuhi itu terang-terangan, sampai tak keluar, sampai tak ucapan, sampai tak muntung-muntung kita menyembati sidin, mencaci maki sidin. Atau di hati menyimpan kebencian, liwar lawan sidin bencinya. Si wali itu ada melawani, maka Allah yang bertindak. Orang itu sama berperang dengan Allah. Artinya ujar ulama, matinya su'ul khatimah, matinya bisa dicabut iman. Hati-hati. Ujar Imam Syafi'i, nangaran wali itu siapa dulu? Nah, di antara golongan nang dicintai Allah sehingga bisa dimasukkan dalam golongan kekasih-kekasih Allah. Nah, ujar Imam Syafi'i, laulal ulama auliya maka lillahi biwaliyin. Imam Syafi'i mengatakan, laulal ulama auliya lam yakun lillahi biwaliyin, atau kama qala. Jikalau tidaklah ulama itu wali. Bila ada kita melihat seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, maka kita di hati bisa menganggap sidin itu wali. Artinya sidin itu dicintai Allah, disayang oleh Allah. Bukti Allah sayang, sidin itu dipilih oleh Allah untuk diletakkan ilmu pada diri sidin. Ilmu itu adalah bagian dari sifat Allah. Dan Allah kadang akan meletakkan sifatnya yang mulia melainkan kepada orang yang dipilihnya. Nah, jadi ujar Imam Syafi'i, jikalau tidak para ulama itu wali, lam yakun lillahi biwaliyin. Tidak ada bagi Allah wali saikum jiwa pun. Dan memang syarat untuk seseorang bisa jadi wali itu adalah alim. Mattakhadallahu waliyan illa alimah. Tidaklah Allah menjadikan wali kecuali alim. Apabila Allah menghendaki orang menjadi wali, Allah alimakan. Bisa alim itu lewat guru, belajar ke guru si anu. Atau bisa juga Allah langsung mengalajari sehingga ia alim. Sudah alim jadi wali. Nah, bisa juga aja itu. Nah, artinya ya wali itu ngalih pang dipinan duit. Ujar Imam Abdul Abbas Al-Mursi, ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Mengenali wali itu lebih sulit daripada mengenal Allah. Kayak apa aja? Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi. Allah Ta'ala itu kada sama lawan makhluknya. Mana ya? Allah Ta'ala itu kada sama lawan hambanya. Allah Ta'ala kada sama lawan ciptaannya. Apa yang kita pikirkan tentang Allah, apa yang kita hayalkan tentang Allah, apa yang kita bayangkan tentang Allah, Allah kada sama lawan yang kita bayangkan itu. Allah kada sama. Allah lain dengan apa yang kita bayangkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi mengenal Allah itu mudah. Maka itu tadi sudah sempurna tauhidnya. Tapi amun wali itu kada baiska. Lang kaya buat pegawai negeri. Ada. Amun nabi itu disuruh diperintahkan kepada aku nabi, utusan Allah.
Bahkan Allah mengirim mujizat-mujizatnya untuk apa? Untuk para nabi itu, sebagai bukti kebenaran pengakuan si nabi bahwa dia memang bujur-bujur utusan Allah. Tapi kalau wali kayak itu, bahkan di antara wali-wali itu ada yang dimastur oleh Allah, ditutupi oleh Allah, sehingga dia kada boleh tahu orang bahwa ia wali. Sehingga kan ada boleh berpadah aku ni wali, kecuali wali-wali yang dimasyhurkan oleh Allah atas perintah Allah, atas izin Allah, seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Nasidin bahkan berkata, kakiku ini berada di atas leher seluruh wali. Maka seluruh wali-wali yang ada di zaman itu semuaan menundukkan kepala sebagai tanda pengakuan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa memang Syekh Abdul Qadir Jilani itu diizini oleh Allah untuk berkata seperti itu. Seluruh wali-wali di dunia di mana aja tuh bertunduk sebagai pengakuan atas ucapan itu. Jadi ada seorang guru ini waktu ziarah ke Madinah, ketika sidin ziarah ke kubur Rasulullah, sidin mengucap salam, terdengar suara Rasulullah menyahut, dan laku sidin menjulurkan tangan, keluar tangan Rasulullah itu dari kubur beliau. Dan orang-orang yang ada di Madinah waktu itu menyaksikan orang yang ada di kubur Nabi, orang-orang yang ada di dekat kubur Nabi, nang waktu itu ziarah ke kubur Nabi, melihat berataan tangan baginda Rasulullah keluar dari kubur beliau. Nah, ini orang wali, sidin dari Maghribi, dari Maroko. Nah, ketika si wali nang punya karamat nang luar biasa tadi tuh, nang sampai tangan Rasulullah keluar dari kubur tuh, sidin waktu mengajar bersama murid-murid sidin di Maroko, tiba-tiba sidin di tengah-tengah pengajaran, sidin menundukkan kepala, berdiam, bertunduk kepala. Lalu ujar nang murid, wahai guru, kenapa pian tadi kami lawas bertunduk? Ujar si guru, dang sanakku Abdul Qadir di Baghdad, dia telah diizini Allah dan diizini Rasulullah untuk berkata bahwa kakiku ini di atas leher seluruh wali-wali di dunia. Maka aku sebagai pengakuan atas kebenaran itu juga umpat bertunduk kepala juga. Padahal orangnya di Maroko sana, di Maghribi sana, jauh benar doh. Lawan Afrika itu kan doh benua Afrika sudah, sementara Irak itu masih benua Asia. Mendengar aja orang wali itu, nang seluruh wali-wali mendengar beritaan ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Nah, itu orang-orangnya aja gitu, menang lain pada gitu, berandai aja, ada boleh pada aku wali. Maka bahaya benar bila orang tuh pada wali, padahal kada wali. Dalam kitab dalam kitab Minahus Sadiyah, ujar Syekh Abdul Wahab Syarani, siapa mengaku satu makam padahal ia belum mencapai makam itu, uqiba bihirmani dzalikal maqam abada. Dia akan disiksa tertegah mencapai makam itu selamanya. Orang yang kada wali bepadah wali, kada cagaran jadi wali salawasan sampai mati. Hati-hati. Nah, lalu apa hikmahnya Allah menyembunyikan kewalian itu pada makhluknya? Sakira kita berhati-hati dalam memusuhi orang tuh. Nah, jangan sampai kita benci lawan orang, jangan sampai kita dengki lawan orang, jangan sampai kita memusuhi lawan orang. Kalau orang yang kita musuhi, orang yang kita sambati, orang yang kita caci maki itu wali, celaka kita. Kenapa celakanya? Tamusuh lawan Allah. Nah, lalu karena sulitnya memastikan orang itu wali, sulit bagi kita orang awam ini, sulit. Nah, lalu paling-paling kita sangka baik lawan orang. Sangka baik, apalagi kalau ada tanda-tanda orang itu disayangi Allah.
Nah, salah satu tanda orang itu disayangi Allah, inya itu diberi Allah ilmu, diberi Allah ilmu. Jadi bila ada orang yang diberi Allah ilmu, artinya aja orang alim, hati-hati kita memusuhi sidin, hati-hati kita menyembati sidin. Jangan sampai kita ini jadi musuh lawan sidin, benci lawan sidin. Nah, penggerang, kalau sidin wali, karena ada ciri wali, karena ciri wali ada pada sidin, habis kita berperang lawan Allah Ta'ala. Nah, itu kita waspadai.